Setamat SMA saya ke Yogyakarta. Tak mudah untuk melakukan negosiasi dengan Bapak tentang hal ini, sebab saya tahu Bapak hanya seorang pegawai negeri biasa yang gajinya tak banyak. Tapi negosiasi terus dilakukan, ya negosiasi seorang anak remaja ya. Caranya yang merengek-rengek, memohon, mengatakan bahwa di Jogja ada banyak teman, insya Allah aman, bla 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 macam-macam seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya Bapak setuju, saya berangkat ke Yogyakarta. Keberangkatan itu terjadi pada medio 99, yang lulus SMA tahun 99. Berangkatnya dari kota Pontianak pakai kapal KM Leuser. Saya masih ingat, kenapa? Karena saya tulis di catatan harian. Jadi kebiasaan saya di usia SMA mencatat peristiwa dalam catatan harian itu terus berlanjut. Nah, ketika berangkat ke Jogja pun, selain pakaian, ijazah SMA, saya juga membawa beberapa buku harian. Saya tidak tahu urgensinya apa, tapi ini saya bawa ya. Ini masa-masa masa-masa remaja, tamat SMA, masa yang berbunga-bunga katanya. Tapi soal urgensi membawa buku harian itu, sampai sekarang saya mencoba mengingat-ingat. Ini kenapa saya bawa, kenapa saya tidak tahu. Pentingnya apa gitu. Itu hanya tumpukan buku malah bikin penuh tas gitu. Saya tidak tahu. Nanti saya tahu ketika saya sudah ketemu kampus. Ketika saya dapat sanggar sastra, masuk di UKM Kesenian Teater, saya akhirnya mengetahui ini tujuannya kenapa saya membawa buku harian. Setelah sampai di Jogja itu kan tidak langsung kuliah ya. Tujuan pertamanya itu ke tempat saudaranya bapak. Bapak itu punya koleganya itu kuliah S2 di UGM, tinggalnya di Jalan Kaliurang, kemudian ngekos di sana. Nah, saya dititipin di situ. Sewaktu masih di Pontianak, saya masih dapat kabar tentang teman-teman yang sudah lebih dulu berangkat ke Jogja. Lewat surat menyurat atau lewat telepon via wartel begitu. Akhirnya saya mencoba menghubungi teman-teman saya yang ada di Yogyakarta. Ketemulah 1-2 orang teman, 3 orang, 4 orang. Ternyata ramai teman-teman SMA saya berangkat ke Yogyakarta. Karena sudah banyak teman, dapatlah informasi tentang asrama Kalimantan Barat, Rahadi Osman di Jalan Bintaran, Yogyakarta. Datang ke sana, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamarnya sudah full, sudah penuh. Jadi mohon maaf, kakak senior di asrama waktu itu tidak bisa terima saya. Saya bilang, terus saya harus tinggal di mana? Dapatlah rekomendasi, coba kamu ke asrama 2 katanya. Jadi ada beberapa asrama Kalbar di Jogja itu. Asrama 2 lokasinya di Jalan Bau Sasran. Saya diantar ke asrama sana, jawabannya sama, kamarnya sudah penuh, tidak ada lagi kamar kosong. Dari asrama 2 ditawarin lagi asrama 3. Asrama 3 itu lokasinya di daerah Badran, Jalan Tentara Rakyat Mataram. Saya pergi ke sana, di Badran itu sama jawabannya, sudah penuh, tapi saya ngotot untuk di situ. Kenapa saya ngotot? Karena ternyata di asrama 3 ini ada teman SMP saya, teman sanawiyah. Ada teman sanawiyah saya yang waktu SMA dia SMA-nya sudah di Jogja dan sudah tinggal di asrama situ sudah sejak lama. Jadi ketemu begitu, Pai apa kabar? Dan karena ada dia, saya merasa semangat karena kan begini ceritanya, teman-teman yang lain itu sudah pada dapat kampus. Saya sendirian di Jalan Kaliurang, tempat koleganya bapak itu tidak ada kampus, tidak punya kampus, jadi agak down sedikit. Nah, akhirnya ketika ketemu dengan seorang teman SMP, teman akrab yang tinggal di asrama 3 itu, ya saya ngotot. Maksudnya ya bukan ngotot ya, saya ya bernegosiasi lah dengan pengurus asrama. Akhirnya diizinkan. Kenapa diizinkan sementara ya? Diizinkan sementara karena ada satu kamar yang pemiliknya itu, maksudnya penghuninya itu sedang berada di Bandung. Entah penelitian kuliah atau apa saya lupa, tapi orang ini sedang di Bandung. Satu kamar itu kan 3 atau 4 orang. Nah, di kamar itu hanya ada 2 orang, jadi saya masih bisa tinggal di situ sementara. Akhirnya saya tinggal di asrama Kalbar. Di asrama Kalbar itu ada sesuatu yang mengejutkan saya. Kenapa mengejutkan? Karena
semangat menulis saya kan apa? Semangat menulis saya kan dari salah satunya kan dari ibu wali kelas SMA dulu ya, Ibu Nurjana, yang bilang kalau kamu memang pengen menulis, kirimkan ke koran-koran. Nah, di asrama itu langganan koran. Di koran-koran inilah pada hari Minggu saya menemukan lembar sastra yang pada akhirnya memotivasi saya untuk mengirimkan tulisan ke media cetak. Jadi saya teringat tentang Ibu Nurjanah di masa lalu yang menyuruh saya mengirimkan puisi ke koran. Saya ketemu koran di Asrama Kalbar Yogyakarta pada hari Minggu memuat rubrik sastra gitu, dan di koran itu ada alamatnya tentu saja. Nah, ini tambahan amunisi bagi saya untuk mempublikasi karya di media cetak. Oh ya, hampir saya lupa untuk menceritakan bagian penting dalam proses kepenulisan yang saya jalani. Bagian penting ini adalah mesin ketik Bapak. Jadi selain buku harian yang saya bawa dari Pontianak ke Yogyakarta, saya juga membawa mesin ketik punya Bapak. Jadi Bapak itu dulu ketika bekerja punya penghasilan sambilan. Saya ragu awalnya menceritakan ini, tapi tidak apa-apa. Semoga cerita ini sekaligus doa saya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Bapak ya. Karena yang Bapak lakukan adalah membuka jasa pembuatan skripsi bagi para mahasiswa yang tidak bisa bikin skripsi. Seperti hari ini masih banyak juga orang-orang tidak bisa nulis skripsi. Nah, senjata Bapak adalah mesin tik. Jadi saya tidak ingin menceritakan pekerjaan Bapak pada waktu itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah sejak kecil saya sudah akrab dengan mesin tik karena Bapak mengetik hampir tiap hari, tak-tok saya melihat menyaksikan itu. Kemudian pada celah-celah waktu saya belajar menggunakannya sampai akhirnya sejak SD, kayaknya sejak SD saya sudah mahir menggunakan mesin ketik. Nah, mesin tik ini adalah salah satu senjata saya nantinya yang akan memiliki peran besar dalam proses kepenulisan saya di Yogyakarta. Selain buku harian tentu saja. Jadi ada dua, buku harian sama mesin tik. Ini akan saya ceritakan setelah ini, tapi yang pasti teman-teman yang pengen belajar menulis, tentu saja dunianya hari ini sudah berbeda. Bahwa menjadi penulis bisa dengan cara yang lebih cepat, menjadi penulis bisa dengan cara yang lebih mudah. Namun yang ingin saya sampaikan adalah proses step by step ini, menikmati proses ini adalah sesuatu yang juga tak boleh diremehkan bagi lahirnya seorang penulis. Setiap penulis pasti punya ceritanya masing-masing. Saya punya cerita, punya buku harian sejak kecil. Saya punya cerita menempel puisi di mading SMA dan dimarahin guru SMA, tapi kemudian guru tersebut memotivasi saya untuk menulis di koran. Sampai akhirnya saya bertemu koran di Yogyakarta, di Asrama Kalbar tepatnya, tempat yang betul-betul saya pengen ada nama saya tertulis di sana. Sampai kemudian mesin tik Bapak yang akhirnya menjadi sesuatu yang begitu bernilai terhadap proses kepenulisan saya berikutnya. Nanti akan saya lanjutkan ceritanya.